Halo guys, kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul Sistem Part-Time Menjadi Bos Dungeon. Di tahun 2076, sebuah game tiba-tiba menjadi sangat realistis dan menyatu dengan kenyataan. Dungeon berbahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia, disertai gelombang monster yang menyerbu manusia. Makhluk yang kuat silih berganti datang, dan dengan kejamnya membantai umat manusia. Namun, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan kehancuran, datanglah Divine Talent yang dianugerahi. Manusia mulai bangkit sebagai hunter. Hunter yang perkasa dan akhirnya menyelamatkan dunia dari cengkraman monster. Sejak saat itu, sebuah tatanan baru muncul di dunia. Yang kuat dihormati, dan yang terkuat yang bertahan menjadi hukum. Karena itu, Hunter harus terus tumbuh dan menjadi lebih kuat lagi untuk memperkokoh posisi mereka. Dalam mengejar kekuatan dan kekayaan yang lebih besar, para Hunter yang tangguh menjelajahi berbagai dungeon, menantang bos, memperoleh harta karun, dan naik level yang menandai dimulainya era Global Hunter. Kita beralih ke sebuah tempat, Alun-Alun Hunter, sebuah tempat di mana para Hunter membangkitkan kelas mereka dan mendapatkan izin sebagai Hunter. Terlihat, tokoh utama kita, yang terlihat sangat kesal, karena hanya membangkitkan kelas paling biasa, yaitu seorang warrior. Nama, Suyang, profesi, warrior, kecepatan dan spirit 10, dan kekuatan 12. Pada tahap awal, warrior menghadapi kesulitan dalam pertempuran jarak dekat, dan rentan terhadap serangan. Setelah menginvestasikan sumber daya dan banyak waktu dalam pelatihan, hasil akhir seorang warrior belum bisa menandingi profesi lain. Hei, ku dengar kau membangkitkan kelas sampah, kelas warrior sepertinya memang cocok untukmu, ujar orang itu, menghina Suyang. Seseorang warrior yang baru bangkit, hanyalah orang biasa dengan kekuatan lebih. Lagi pula, kau itu yatim piatu, tanpa uang dan arahan, bahkan takkan ada guild yang mau menerima dirimu, jadilah buruh saja, itu sangat cocok untukmu, tambahnya. Tiba-tiba, Suyang menepuk angin di hadapannya. Dari mana lalat ini berasal, ujarnya, yang membuat temannya tadi sedikit terkejut. Oh Wang Feng, teman kelasku. Ku dengar kau membangkitkan kelas Ais Mage langka, ujar Suyang. Tapi, sepengetahuanku, Mage punya kekuatan fisik yang lemah di saat setelah pembangkitan. Bagaimana kalau kita mengujinya, tambahnya mengancam Wang Feng. Sial, bangkit sebagai warrior paling sampah, dan masih berani bertindak sangat arogan, jawabnya, sambil dilindungi dua temannya. Di tengah-tengah ketegangan itu, terlihat sesuatu yang membuat Wang Feng terkejut melihatnya. Kemudian, Suyang menengok ke belakang, dia menyadari, jika mereka adalah orang-orang penting dari guild terbaik di kota ini. Mereka tim Raid, dari Guild Spirit Han. Bisa bertemu tim Raid Guild Han, secara langsung adalah sebuah kebanggaan, ujar salah seorang hunter. Salah satu guild rank A, terkuat, di Spirit City. Hunter Storm Archer, level 95. Dia adalah Zhao Ming, wakil presiden Guild Spirit Han. Seketika itu, Wang Feng mendekat ke arahnya, dan mengatakan, aku sangat mengagumi Guild Spirit Han, bisakah aku bergabung, tanya Wang Feng. Tetapi dia diabaikan. Orang yang bertugas untuk perekrutan ada di bawah sana, ujar wanita di belakang wakil presiden itu. Tetapi, kemudian, wakil presiden Guild menanyakan profesi dari Wang Feng. Aku seorang Ais Mage, aku berspesialisasi sebagai kontrol, jawabnya. Dan tanpa diduga, dia langsung diberikan kartu sebagai calon anggota guild. Baiklah, nanti pergi ke bawah dan berikan kartu itu kepada mereka, ujar wanita itu. Keberhasilan Wang Feng membuat dua temannya mengikuti hal yang sama, tetapi mereka semua ditolak. Kemudian, Suyang juga mencobanya. Bagaimana dengan seorang warrior, ujar Suyang. Ucapan Suyang juga diabaikan begitu saja, tidak dihiraukan olehnya, dan bergegas pergi. Beginilah kenyataannya, di dunia ini, di mana yang kuat dihormati,
dan hal yang paling penting adalah kekuatan. Profesi para hunter menentukan potensi masa depan seseorang, jadi sejak aku menjadi seorang warrior nasibku sudah ditentukan. Bahkan guild level rendah pun ragu menerima seorang warrior, apalagi guild elite seperti mereka, ujar Su Yang dalam benaknya. Aku sangat iri dengan mereka yang berhasil masuk ke dalam guild elite seperti itu. Sudahlah, setidaknya bertemu dengan wakil presiden guild elite itu tidak buruk, ujar mereka. Kau belum dengar ya, hari ini, Guild Spirit Hunt berencana masuk ke dalam dungeon Black Dragon. Mungkin mereka ingin menggunakan gate teleportasi untuk masuk ke dalam dungeon itu, ujarnya. Seketika, perkataan itu membuat Su Yang terkejut mendengarnya. Black Dragon adalah dungeon rank S, dungeon terbesar di kota C. Tak hanya ada banyak monster kecil, tetapi di sana juga dipenuhi makhluk-makhluk elit yang kuat. Meskipun kematian di dalam dungeon, tidak berarti kematian di dunia ini, tetapi kau akan kehilangan level, dan poin experience akan turun menjadi 0. Hal itu akan sangat berpengaruh kepada persaingan antara guild papan atas, juga meningkatkan resiko kehilangan equipment langka. Di sana juga terdapat boss dungeon paling mengerikan, Black Dragon level 99. Aku pernah mendengar, jika guild rank S pernah tumbang di dalam dungeon itu. Mereka bilang, Guild Spirit Hunt memiliki banyak hunter, for transcendence, atau di atasnya, dan mereka tidak pernah gagal dalam memasuki dungeon. Mungkinkah mereka benar-benar bisa melakukannya, ujar Su Yang dalam benaknya. Memang dunia ini ditakdirkan untuk orang-orang kuat. Apakah aku ditakdirkan untuk jadi orang miskin di hidup ini, dan dipandang rendah oleh setiap orang, tambahnya, yang merasa sangat rendah dan terpuruk. Tiba-tiba, muncul notifikasi sistem. Jiwa sempurna host terdeteksi. Sistem bos part-time akan segera terikat. Su Yang, kebingungan, tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga seperti ini. Sistem mengharuskan host bertindak sebagai bos, mengalahkan player dalam memasuki dungeon. Setelah host membunuh player, akan mendapatkan experience dan equipment yang dijatuhkan. Apakah Anda akan menerima peran tersebut? Tanya sistem, yang membuat Su Yang semakin kebingungan. Biasanya, player yang masuk ke dalam dungeon akan membentuk sebuah tim, mulai dari 4 orang, hingga bahkan 100 orang. Kalau bisa mengalahkan mereka, experience dan hasil rampasan akan berlimpah, dengan instan dapat meningkatkan level. Kalau begitu, warrior sepertiku dapat dengan cepat menjadi lebih kuat, ujar Su Yang dalam benaknya. Di saat dia sedang memikirkan sistem itu, host tidak merespon, sistem akan segera dilepaskan. Seketika, Su Yang kembali terkejut melihat sistem yang tiba-tiba mengaktifkan misi. Hitungan mundur segera dimulai. Baiklah, aku tidak ingin diremehkan sepanjang hidupku, ujar Su Yang. Ini satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat, tambahnya. Terlihat, segera saja, tubuh Su Yang langsung diteleportasi ke dalam dungeon. Terlihat, pemandangan di dalam sebuah dungeon, dan terdapat beberapa monster di sana. Su Yang tersadar di dalam tubuh bos monster, dia membuka matanya. Dan di saat dia membuka matanya, di hadapannya, terdapat banyak monster elit, berlevel lebih dari 90. Mereka semua adalah monster level tinggi, tapi kenapa mereka terlihat sangat kecil? Dalam bayanganku, dragon harusnya sangat besar, ujar Su Yang. Rajaku, yang mulia, apakah Anda sudah terbangun dari tidur panjangmu? Ujar seseorang di hadapannya, sambil memberikan hormat. Raja, maksudnya, aku raja, tanya Su yang belum menyadari jika dirinya menjadi bos dungeon. Monster Dragon berlevel 99. Black Flame Wing Dragon. Dalam pemberitahuan sistem, Su Yang menjadi bos monster naga, berlevel 99. Dengan health point mencapai 5 juta. Kekuatan, lebih dari 3000. Kecepatan, 1000. Apakah dengan kekuatan yang sangat luar biasa, Su Yang dapat mengalahkan player yang menantang bos?
Mari kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih.